Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kusuma dengan NIM 200910302117 dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial SPSS sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah pengantar statistik S1 dengan dosen pengampu Ibu Raudatul Jannah, Esos MSI. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan 3 analisis data yang ada pada SPSS beserta cara membacanya. 3 analisis data tersebut ialah Independent Sample T-Test, Paired Sample T-Test, dan yang terakhir One Sample T-Test. Di sini saya sudah membuat data ya, dengan cara membuat format pada variable view. Di sini ada nama, jenis kelamin, berat badan, saat kuliah, dan berat badan saat SMA, serta IPK. Di sini saya menggunakan underscore karena jika menggunakan spasi itu tidak bisa. Di sini untuk jenis kelamin saya menggunakan kode, yaitu kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Oke. Masuk pada tutorial yang pertama, yaitu tentang Independent Sample T-Test. Independent Sample T-Test adalah uji beda untuk mengetahui apakah ada mean atau rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Dasar pembagian keputusannya yaitu jika sigma kurang dari p-value atau 0,05, maka hipotesis kerja diterima dan hipotesis 0 ditolak. Begitu juga sebaliknya jika sigma-nya lebih dari p-value atau 0,05, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis kerja ditolak. Hipotesis kerja itu maksudnya ada beda nyata, sedangkan hipotesis 0 itu tidak ada beda nyata. Lanjut pada pembuatannya, pertama kita ke analyze, setelah itu ke compare mean, lalu pilih independent sample t-test. Nah, masukkan variabel yang akan diuji. Saya di sini menggunakan variabel berat badan saat kuliah dan jenis kelamin. Nah, pada jenis kelamin ini kita ke define group dulu. Masukkan kode grup 1 itu ada kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan pada grup 2. Continue, lalu oke, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada dua tabel, yaitu yang pertama grup statistik dan independent sample test. Pada grup statistik dapat kita ketahui bahwa jumlah rata-rata berat badan untuk laki-laki itu sebesar 65,36 dan jumlah rata-rata berat badan untuk perempuan itu sebesar 53,73. Untuk melihat apakah ada beda nyata antar jumlah rata-rata berat badan laki-laki dan perempuan, kita ke independent sample test. Pada Leuven test, kita lihat sig di sini. Nah, sig di sini berfungsi untuk menentukan apakah kita menggunakan sig tutil yang di atas atau sig tutil yang di bawah. Ketentuannya yaitu jika sig itu kurang dari p-value atau 0,05, maka sig tutil yang digunakan yaitu sig tutil yang di bawah. Sedangkan jika sig-nya lebih dari 0,05, maka sig tutil yang akan kita gunakan yang di atas. Karena di sini sig-nya sebesar 0,69, yaitu lebih dari 0,05, maka sig tutil yang kita gunakan yaitu 0,009.
Di sini sigtutelnya sebesar 0,009 itu kurang dari 0,05. Maka atau hipotesis kerja diterima dan hipotesis 0 ditolak. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu ada beda nyata antara jumlah rata-rata berat badan laki-laki dan perempuan. Kemudian lanjut pada tutorial yang kedua, yaitu untuk pair sample test. Nah, pada pair sample test ialah atau merupakan uji beda dari dua sampel yang berpasangan. Nah, untuk pembuatannya yaitu kita ke analyze, pilih compare mean, setelah itu klik pair sample test. Di sini masukkan variabelnya, saya menggunakan variabel berat badan saat kuliah dan berat badan saat SMA. Oke, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada 3 tabel. Dari tabel yang pertama yaitu dapat kita lihat bahwa jumlah rata-rata berat badan saat kuliah itu sebesar 58,0 dan jumlah rata-rata berat badan saat SMA itu sebesar 56,9. Pada pair sample correlation, di sini dapat kita lihat bahwa korelasinya itu sebesar 0,9. Karena korelasinya itu sebesar 0,9, maka korelasi antar variabelnya itu sangat kuat dengan signifikasi, yaitu sig-nya ini sebesar 0,00. Untuk melihat apakah ada beda nyata antara kedua sampel yang berpasangan tadi, kita langsung ke pair sample test, lihat sig-tailnya di sini. Namun di sini kita akan menggunakan sig-one-tail. Di sini sig-tailnya sebesar 0,2. Untuk menjadikan sig-one-tail maka harus dibagi 2, jadi 0,2 dibagi 2 sama dengan 0,1, maka sig-one-tailnya yaitu sebesar 0,1. 0,1 itu kurang lebih dari 0,05. Jadi karena lebih dari 0,05 maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis kerja ditolak. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari data tersebut ialah tidak ada beda nyata antara jumlah rata-rata berat badan saat kuliah dan jumlah rata-rata berat badan saat SMA. Kemudian lanjut pada tutorial yang terakhir, yaitu one sample test. One sample test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Langsung kita ke analyze, pilih compare mean, dan klik one sample test. Di sini masukkan untuk variabelnya, saya menggunakan IPK mahasiswa dengan test value itu sebesar 3,00. Di sini untuk test value terserah untuk teman-teman menggunakan test value berapa, namun di sini saya akan menggunakan 3,00 dengan variabelnya yaitu IPK mahasiswa. Oke. Lanjut pada data. Nah, di sini ada 2 tabel, yaitu one sample statistik dan one sample test. Pada one sample statistik dapat kita lihat bahwa jumlah rata-rata IPK mahasiswa itu sebesar 3,4. Untuk melihat apakah jumlah rata-rata IPK mahasiswa itu di atas atau di bawah test value tadi, maka kita lihat sig-tailnya di sini. Sig-tail di sini sebesar 0,00.
namun kita akan menggunakan si kuantil. Jadi dibagi 2, tetap hasilnya 0,00, maka si kuantilnya itu kurang dari 0,05. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari data di sini yaitu jumlah rata-rata IPK mahasiswa itu di atas atau lebih dari test value gitu. Mungkin sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.